Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Widayati, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi makalah kelompok saya yang bertemakan kepribadian dan sikap keagamaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Yunani perdansonari yang berarti topeng, tapi bisa juga disebut dengan berasal dari kata personari yang berarti adalah sandiwara, yaitu orang yang menggunakan topeng tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut May, kepribadian adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang berperilaku efektif atau sesuatu yang dapat membawa pengaruh atas perbuatan-perbuatan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian itu terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama yaitu aspek biologis, yang kedua aspek sosiologis, yang ketiga aspek psikologis, yang keempat aspek kognitif, yang kelima aspek afektif, dan yang terakhir adalah aspek motorik. Oke, kita masuki yang pertama yaitu aspek biologis. Apa sih aspek biologis itu? Aspek biologis merupakan aspek yang mempengaruhi tipe kepribadian berdasarkan oleh konstitusi tubuh atau bentuk tubuh seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang membagi tipe-tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis tersebut. Yaitu saya akan menjelaskan menurut Hippocrates dan Galenus, tipe kepribadian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tipe klaloris, yang kedua yaitu tipe melankolis, yang ketiga yaitu tipe plekmatis, yang keempat yaitu tipe sanguinis. Oke, yang kedua yaitu aspek sosiologis. Aspek sosiologis adalah aspek yang memandang bahwa tipe kepribadian itu berdasarkan oleh kualitas dan pandangan hidup seseorang. Di sini saya akan mengungkapkan salah satu tipe salah satu ilmuwan yang membagi tipe kepribadian berdasarkan pada aspek sosiologis ini, yaitu Edward Stringer. Menurut Edward Stringer, tipe kepribadian itu menurut aspek sosiologis itu terbagi menjadi 3, yaitu tipe teoritis, yang kedua tipe ekonomis, yang ketiga adalah tipe estetis. Yang ketiga yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis adalah pembagian dari tipe kepribadian itu berdasarkan pada psikologis. Menurut Heyman, di dalam diri seseorang terdapat 3 unsur, yaitu emosional, aktivitas, dan fungsi sekunder. Yang keempat yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif bisa disebut dengan pemikiran, ingatan, daya bayang, hayalan, kreativitas, dan lain sebagainya. Fungsi dari aspek kognitif ini adalah sebagai pemberi jalan dan juga dapat untuk sebagai pengendali tingkah laku. Yang kelima yaitu aspek efektif. Aspek efektif yaitu berkaitan dengan
kehidupan, alam perasaan, atau bisa juga disebut dengan emosi. Hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Sigmund Freud membagi sistem dalam kepribadian itu menjadi 3, yaitu I, ego, dan super ego. Ketiganya di dalam diri seseorang itu saling bekerja sama untuk dalam suatu susunan yang harmonis. Tujuan dan gerak-geriknya itu selalu sesuai dengan keinginan dan keperluan manusia secara pokok. Sebaliknya, apabila itu tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka akibatnya orang tersebut tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik. Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, maka kepribadian itu sebenarnya akan selalu berusaha menyesuaikan dirinya agar terjadi keselarasan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, menurut fitrahnya, manusia itu akan selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat amal baik. Itu menurut fitrahnya. Namun, karena dari dorongan naluri yang ingin segera untuk dipenuhi, maka manusia bisa berperilaku yang menyimpang atau yang bertentangan dengan fitrah manusia tersebut. Sebagai contoh, naluri dalam diri manusia itu mengatakan bahwa dia ingin makan. Nah, karena dorongan dari naluri itu untuk segera dipenuhi, yaitu dorongan ingin makan itu untuk segera dipenuhi, maka manusia akan mencari segala cara untuk dapat memenuhi nalurinya tersebut, memenuhi kebutuhannya makan tersebut. Itu dengan cara mencuri. Tentu saja kita tahu sendiri, mencuri itu bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu selalu melakukan kebenaran, kebaikan, dan tingkah laku terpuji lainnya. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama adalah energi rohaniah, yang kedua adalah naluri, yang ketiga adalah ego, yang keempat adalah superego. Energi rohaniah berfungsi sebagai pengatur pengatur perbuatan rohani yang bersifat rohani dalam diri manusia. Yang kedua yaitu naluri. Naluri itu berfungsi sebagai pengatur kebutuhan primer bagi manusia, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ego. Ego itu berfungsi sebagai peredam dalam diri manusia dengan cara melakukan suatu aktivitas penyesuaian. Yang keempat yaitu superego. Superego itu adalah berfungsi sebagai pengatur reward dan juga punishment dalam diri seseorang. Menurut Sukamto, kepribadian terbagi menjadi 4 sistem. Yang pertama yaitu cult, yaitu angan-angan kehatian. Yang kedua fuad, yaitu hati atau nurani atau hati. Yang ketiga yaitu ego, yaitu saya sebagai pelaksana kepribadian. Dan keempat adalah tingkah laku, yaitu wujud gerakan.